Soal nomor 1. Hal di bawah ini yang menjelaskan dengan tepat mengenai cara larutan elektrolit menghantarkan arus listrik adalah A. Di dalam larutan terdapat ion positif dan ion negatif. B. Adanya pergerakan ion-ion dalam larutan secara bebas. C. Ion negatif bergerak menuju kutub positif. D. Ion positif bergerak ke kutub negatif. Dan E. Ion negatif bergerak ke kutub negatif dan melepaskan elektron atau oksidasi. Selanjutnya elektron tersebut mengalir ke kutub positif. Oke teman-teman, kita akan melihat satu persatu dari setiap opsinya. Pertanyaannya adalah, hal di bawah ini yang menjelaskan dengan tepat mengenai cara larutan elektrolit menghantarkan arus listrik. Cara larutan elektrolit menghantarkan arus listrik. Nah, seperti kita ketahui bersama, suatu larutan elektrolit itu bisa menghantarkan arus listrik apabila di dalam larutannya terdapat ion-ion. Jadi kalau ada ion-ion, maka ion-ion ini akan bergerak bebas sehingga bisa menghantarkan listrik. Nah, jadi kalau ada ion-ion saja tapi tidak bergerak bebas, maka tidak bisa menghantarkan listrik. Kalau kita lihat pada opsi A, di dalam larutan terdapat ion positif dan ion negatif. Nah, pernyataan ini masih kurang ya, karena di sini cuma dikatakan terdapat ion positif dan ion negatif. Tapi tidak dijelaskan bahwa ion-ion ini ngapain, ya kan? Apakah mereka bergerak bebas atau cuma hanya diam di tempat? Nah, jadi untuk opsi A itu kurang tepat. Untuk opsi B, adanya pergerakan ion-ion dalam larutan secara bebas. Nah, untuk jawaban B kemungkinan besar benar ya, karena di sini sudah dikasih keterangan ada pergerakan ion-ion di dalam larutan secara bebas. Untuk opsi C, ion negatif bergerak menuju kutub positif. Nah, untuk opsi ini memang betul ion negatif bergerak menuju kutub positif, tapi tidak sampai di situ saja. Harus dilanjutkan dengan pernyataan pada opsi D. Jadi untuk opsi C dan D harus saling melengkapi. Dan untuk opsi E, ion negatif bergerak ke kutub negatif. Nah, ini kurang tepat ya. Ion negatif harusnya bergerak ke kutub positif dan melepaskan elektron. Nah, karena sebenarnya ion negatif itu adalah ion-ion yang kelebihan elektron dan nantinya akan melepaskan elektron, tapi dia harus bergerak ke kutub negatif. Karena tidak mungkin kalau ion negatif bergerak ke kutub negatif, tidak ada daya tarik-menarik di situ. Kalau yang positif pasti menarik yang negatif. Jadi, untuk nomor yang pertama, yang benar itu adalah yang B ya. Nah, itu untuk nomor yang pertama. Sekarang kita lihat nomor yang kedua. Dari larutan di bawah ini, yang diharapkan menghantarkan listrik paling baik adalah A. Larutan urea 1 molar, B. Larutan asam cuka 0,1 molar, C. Larutan asam cuka 1 molar, D. Larutan H2SO4 0,1 molar,
dan E larutan H2SO4 1 molar. Untuk soal ini, kita harus ketahui bahwa suatu larutan dikatakan bisa menghantarkan listrik dengan baik apabila larutan tersebut merupakan larutan elektrolit kuat. Larutan elektrolit kuat. Nah, ini yang harus kita tahu ya. Yang pertama, kalau mau menghantarkan listrik dengan baik. Yang kedua, dia harus memiliki konsentrasi atau yang kita sebut dengan molaritas yang besar. Jadi semakin besar konsentrasinya, maka semakin kuat sifat daya hantar listriknya. Kalau kita lihat yang opsi A, untuk larutan urea, itu urea ini adalah larutan non-elektrolit. Jadi tentu saja tidak bisa menghantarkan listrik dengan baik. Karena walaupun di sini keterangannya 1 molar, tapi urea ini tidak terionisasi di dalam pelarut. Jadi dia masih berada di dalam molekul-molekulnya. Makanya dikategorikan sebagai senyawa non-elektrolit. Nah, untuk asam cuka itu sebenarnya merupakan larutan elektrolit. Tetapi asam cuka ini adalah kategori asam lemah. Jadi tentu saja bukan pilihan terbaik kita, karena kita akan memilih yang dikategorikan sebagai asam kuat. Bukan hanya asam kuat ya, tapi larutan yang walaupun asam ataupun basa, tapi dia sifatnya diharapkan yang kuat, sehingga bisa menghantarkan listrik dengan baik. Kalau kita melihat antara asam cuka pada opsi B dan opsi C, tentu saja yang opsi C yang lebih baik dalam menghantarkan listrik. Tetapi pada opsi D dan E itu ada larutan yang lebih baik dalam menghantarkan listrik karena merupakan elektrolit kuat. Jadi dibandingkan asam cuka, H2SO4 ini lebih kuat dalam menghantarkan listrik. Sehingga kalau kita bandingkan antara opsi D dan E, kita akan memilih yang konsentrasinya lebih besar. Kalau yang D kan konsentrasinya 0,1, sedangkan yang E konsentrasinya 1 molar. Maka kita akan memilih yang konsentrasinya lebih besar, antara 0,1 dan 1 molar. Antara 0,1 dan 1 molar, itu tentu saja yang lebih besar adalah 1 molar. Maka kita akan memilih opsi yang paling benar itu adalah yang E. Selanjutnya kita akan melihat yang nomor berikutnya. Nah, ini ada tabel data hasil pengujian daya hantar listrik beberapa sumber mata air. Ada tabel beberapa larutan sumber mata air ya, ada K, L, Q, dan R. Kemudian ada lampu, ciri-ciri lampunya, dan juga gelembungnya. Pertanyaannya, pasangan sumber mata air yang mempunyai daya hantar listrik lemah dan kuat berturut-turut. Sumber mata air yang mempunyai daya hantar listrik lemah dan kuat berturut-turut. Jadi kalau baca soal, kita lihat permintaannya ya. Kalau mintanya berturut-turut, maka kita harus mendahulukan yang
daya hantar listrik lemah dulu, baru yang kuat. Jangan dibalik ya. Maka kita akan melihat mana yang merupakan daya hantar listrik lemah terlebih dahulu. Kalau kita lihat pada tabel, untuk yang K, itu ciri-cirinya adalah lampu tidak menyala dan tidak ada gelembung. Kita ketahui bersama bahwa ciri-ciri larutan dikatakan elektrolit apabila ada nyala pada lampu dan ada gelembung di sekitar batang elektroda. Nah, kalau ciri-cirinya tidak menyala dan tidak ada gelembung, maka ini dikatakan non-elektrolit. Nah, kemudian kita lihat yang L. Ciri-cirinya tidak menyala, lampunya tidak menyala, kemudian ada gelembung sedikit. Nah, ini bisa dikatakan elektrolit lemah. Karena lampunya tidak menyala, tapi ada gelembung sedikit. Kemudian yang Q, lampunya menyala terang dan ada gelembung banyak. Nah, lampunya terang, gelembungnya banyak. Nah, ini dikatakan elektrolit kuat. Disebut elektrolit kuat. Kemudian untuk yang R, itu tidak menyala dan ada gelembung banyak. Nah, ini juga bisa disebut elektrolit lemah. Kenapa? Karena lampunya tidak menyala ya teman-teman, tapi ada gelembungnya. Ada gelembungnya banyak. Nah, ini elektrolit lemah. Sekarang kita akan memilih mana yang lemah dan kuat. Yang lemah di sini ada L, ya, ada L dan juga ada yang kuat itu ada di Q. Berarti L dan Q. Apakah ada di opsi L dan Q? Iya, ada ya teman-teman di pilihan yang B. Oke, kita akan next ke soal yang berikutnya. Ini juga masih ada tabel data hasil pengujian daya hantar listrik. Soalnya sama ya. Sama kayak tadi ya. Oke, kita next aja. Yang ini. Data percobaan daya hantar listrik sebagai berikut. Pasangan yang digolongkan zat elektrolit kuat dan non-elektrolit. Nah, kita harus memilih yang kuat terlebih dahulu, kemudian yang non-elektrolit. Kalau yang nomor 1, nyala terang banyak gelembung, ini kuat. Elektrolit kuat. Nomor 2, nyala redup banyak gelembung, ini lemah. Karena nyalanya redup ya. Kemudian yang nomor 3, tidak menyala sedikit gelembung, ini juga dikatakan lemah. Yang 4, tidak menyala, tidak ada gelembung. Nah, ini non-elektrolit. Berarti kalau kita pilih yang kuat berarti yang 1. Dan non-elektrolit itu yang 4. 1 dan 4. Berarti jawabannya yang A. Next, kita lihat soal berikut. Berikut ini adalah data hasil pengujian daya hantar listrik beberapa larutan. Masih data ya. Untuk materi daya hantar listrik pada larutan ini memang biasanya dilihat dari data hasil pengujiannya. Karena bisa kita lihat dari nyala lampu dan juga gelembung gasnya. Untuk ini kita lihat soalnya, pasangan larutan elektrolit lemah. Oh, yang lemah ya. Kalau larutannya menyala terang, kita lihat yang 1. Lampunya menyala terang dan ada gelembung gas. Ini pasti kuat. Elektrolit kuat. Kemudian yang nomor 2, larutan. Ini bukan larutan ya, tapi lampu.
Lampu tidak menyala dan ada gelembung gas. Ini lemah. Yang nomor 3, lampu tidak menyala, tidak ada gelembung gas. Ini non-elektrolit. Yang keempat, tidak menyala, tidak ada gelembung gas. Ini juga non. Yang kelima, lampu menyala redup dan ada gelembung gas. Ini lemah juga. Yang elektrolitnya lemah, berarti yang nomor 2 dan nomor 5. Jawabannya D. Selanjutnya, masih data hasil percobaan yang termasuk elektrolit kuat. Berarti kalau kita lihat dari soal ini, yang nyalanya terang dan banyak gasnya. Tetapi kalau misalnya pada soal tidak ada keterangan ciri-ciri lampu ataupun perubahan banyaknya gas, kamu bisa melihat dari senyawanya. Jadi kalau senyawanya elektrolit kuat itu ciri-cirinya yang pertama, dia merupakan senyawa ion dan juga kovalen polar. Nah, kalau dua hal ini ada di dalam senyawa-senyawanya, maka itu bisa kita pilih sebagai elektrolit kuat, atau yang bisa menghantarkan listrik. Kemudian kita lihat dulu yang termasuk elektrolit kuat, berarti yang nyalanya terang dan banyak gas. Ini ya, yang nomor 1. Kemudian yang nomor 4. 1 dan 4. CaCl2 dan NaOH. Ini ya. Kalau CH3COOH ini adalah kategori asam lemah dan masuk ke dalam elektrolit lemah. Didukung dengan keterangan lampunya redup dan ada sedikit gas. Yang lampunya redup dan ada sedikit gas. Ini lemah ya. Kemudian kalau C2H5OH ini adalah golongan alkohol dengan keterangan di sini lampu padam dan tidak ada gas. Ini menunjukkan bahwa dia non-elektrolit. Kalau NaOH nyala terang banyak gas, ini elektrolit kuat. Dan terakhir NH4OH ini adalah golongan basa lemah. Lampunya padam dan ada sedikit gas. Jadi jawaban pada nomor ini adalah yang A. Next, soal berikutnya. HCl cair tidak menghantarkan listrik, sedangkan larutan HCl dapat menghantarkan listrik. Dari fakta tersebut dapat disimpulkan bahwa A. Adanya air mengubah HCl yang semula berikatan kovalen menjadi berikatan ion. B. HCl cair tidak terionisasi, tetapi bila dilarutkan dalam air akan terionisasi. C. HCl cair berikatan ion, tetapi larutan HCl merupakan senyawa berikatan ion. D. Air menimbulkan perubahan pada kekuatan arus listrik. E. Arus listrik akan mengalir bila ada air sebagai mediumnya. Oke, kita akan melihat opsi per opsi. Sebelum itu, kita harus ketahui bersama bahwa HCl itu adalah senyawa kovalen. Senyawa kovalen polar. Ya, kenapa? Karena antara hidrogen dan klorin ini memiliki keelektronegatifan yang besar. Maka dikatakan kovalen polar. Kovalen polar ini dalam bentuk lelehannya itu tidak bisa menghantarkan listrik. Dalam bentuk lelehannya tidak bisa menghantarkan listrik. Tidak bisa menghantarkan listrik. Tetapi dalam bentuk larutannya
bisa menghantarkan listrik. Nah, kenapa? Karena dalam bentuk lelehan, HCl ini tidak terionisasi menjadi ion-ion, ya. Ketika dia berada dalam bentuk larutan, baru bisa terionisasi dan akhirnya bisa menghantarkan listrik. Kalau kita lihat di opsinya, adanya air mengubah HCl yang semula berikatan kovalen menjadi berikatan ion. Nah, untuk opsi A ini kurang tepat karena HCl ini walaupun dia kita larutkan di dalam air, tidak berubah menjadi ikatan ion ya. Tapi memang dia berubah menjadi ion-ion, tapi senyawanya tidak berubah menjadi berikatan ion, dia tetap berikatan kovalen. Kemudian yang opsi B, HCl cair tidak terionisasi, tetapi bila dilarutkan dalam air akan terionisasi. Nah, jawaban yang B ini yang tepat ya, karena HCl cair atau dalam bentuk lelehannya itu memang tidak terionisasi. Kalau dilarutkan di dalam air, barulah dia akan membentuk ion-ion. Kemudian yang C, HCl cair berikatan ion, tetapi larutan HCl merupakan senyawa berikatan ion. Nah, ini kurang tepat ya. Kenapa? Karena HCl cair itu berikatan kovalen, bukan ion ya. Dan juga larutan HCl merupakan senyawa berikatan ion. Ini juga tidak tepat ya, harusnya berikatan kovalen. Kemudian yang D, air menimbulkan perubahan pada kekuatan arus listrik. Nah, untuk opsi D ini sepertinya kurang berkaitan dengan konteks pada soal, karena pada soal itu yang difokuskan adalah HCl-nya. Bukan airnya, gitu ya teman-teman. Kemudian yang E, arus listrik akan mengalir bila ada air sebagai mediumnya. Ini juga tidak tepat karena tidak berkaitan dengan HCl. Oke, jadi jawaban yang tepat untuk soal ini adalah yang B. HCl cair tidak terionisasi, tetapi bila dilarutkan dalam air akan terionisasi. Oke, selanjutnya. Perhatikan gambar di bawah ini. Larutan tersebut, ini ada gambar ya teman-teman, ada gambar. Bisa dilihat gambarnya. Larutan tersebut dapat menyalakan lampu yang ada di dalam rangkaian di atas. Hal itu disebabkan oleh A. Larutan di atas merupakan senyawa ion yang dalam pelarutnya akan terurai menjadi ion-ion. Bisa ya untuk opsi A, kita tampung dulu. Yang B, larutan di atas merupakan senyawa kovalen yang molekulnya tidak terurai di dalam pelarut. Nah, kalau tidak terurai, berarti lampunya nanti tidak menyala. Sedangkan pada gambar, lampunya menyala. Berarti yang B salah ya. Yang C, larutan di atas merupakan senyawa anorganik padatan yang dalam pelarutnya akan terurai menjadi ion-ion. Nah, ini juga kurang tepat karena senyawa anorganik padatan itu merupakan senyawa kovalen nonpolar ya. Jadi nanti tidak akan terurai menjadi ion-ion. Yang D, larutan di atas merupakan lelehan senyawa kovalen yang dalam pelarutnya ion-ionnya bergerak bebas. Nah, ini juga kurang tepat. Kenapa? Karena di sini dibilang larutan di atas merupakan lelehan senyawa kovalen. Padahal kan kalau lelehan itu beda ya dengan larutan.
Kalau lelehan itu adalah senyawa murninya, sedangkan larutan itu sudah ada pelarutnya. Berarti ini kontradiktif ya antara pernyataan yang pertama dengan pernyataan yang kedua. Jadi untuk opsi yang D sudah salah. Opsi yang E, larutan di atas merupakan senyawa ion padatan yang dalam pelarutnya, ion-ionnya akan bergerak bebas. Nah, kalau kita lihat ini juga bertolak belakang ya, karena di sini dibilang larutan, kemudian di sini dibilang senyawa ion padatan. Nah, kalau senyawa ion padatan itu tidak bisa menghantarkan listrik. Sedangkan kalau larutan memang bisa menghantarkan listrik. Gitu. Jadi untuk opsi E juga salah. Maka untuk jawaban ini yang benar adalah A, karena larutan di atas merupakan senyawa ion. Ya, betul. Karena kalau senyawa ion kan memang kalau dalam pelarutnya terurai menjadi ion-ion. Nah, jadi senyawa ion itu memang terdapat di dalam larutan ini sehingga membuat lampunya menyala. Kalau yang tadi opsi E, di sini larutan di atas merupakan senyawa ion padatan. Ada kata padatan. Sedangkan di atas yang ini sudah dalam bentuk larutannya. Jadi bertolak belakang ya. Kalau larutan ya larutan. Memang ada senyawanya tapi bukan yang padat. Gitu. Oke. Nah, jadi untuk soal ini jawaban yang benar adalah yang A. Ya, kita ke soal yang berikutnya ya. Ini ada percobaan juga tentang daya hantar listrik larutan, tapi menggunakan kertas lakmus. Nah, kertas lakmus itu kalau kalian dulu pernah praktikum di SMP, kertas lakmus itu adalah salah satu indikator yang bisa digunakan untuk mengidentifikasi senyawa asam dan basa. Asam dan basa. Nah, kertas lakmus itu ada dua jenis ya. Ada dua jenis. Ada yang ada yang warnanya merah, ada yang warnanya biru. Jadi di sini ada keterangannya nih. Kalian bisa lihat lakmus merah dan lakmus biru. Nih keterangannya. Nah, untuk lakmus, kalau lakmus merah itu bisa mengidentifikasi senyawa asam dan basa dengan berubah warna menjadi kalau terkena senyawa asam, lakmus merah akan tetap menjadi merah. Akan tetap menjadi merah, tapi kalau terkena senyawa basa, nanti lakmus merahnya berubah warna menjadi biru. Merah untuk asam. Ya. Kalau biru itu dia basa. Jadi lakmus merah terkena senyawa asam, warnanya tetap merah. Terkena senyawa basa, warnanya jadi biru. Untuk lakmus biru, kalau terkena senyawa asam, dia akan berubah warna jadi merah. Jadi perubahan warnanya sama saja ya. Kalau untuk asam pasti berubah warna jadi merah, dan kalau untuk basa pasti berubah warnanya jadi biru. Berarti kalau lakmus biru ya tetap biru kalau terkena senyawa basa. Gitu ya. Jadi ini dua lakmus yang digunakan untuk mengidentifikasi suatu senyawa bersifat asam atau basa atau netral. Kalau netral itu dia tidak berubah warna. Kertas lakmusnya tidak berubah warna. Tidak berubah warna. Sekarang permintaannya pada soal, permintaannya pada soal larutan yang merupakan elektrolit lemah
bersifat asam. Nah, berarti kita harus lihat ciri-cirinya. Berarti ciri-ciri dari elektrolit lemah, tapi lakmusnya harus berubah warna menjadi merah karena mintanya yang asam. Kemudian, dan larutan elektrolit kuat, tapi bersifat netral. Ya, gitu ya. Jadi ada elektrolit lemah bersifat asam dan elektrolit kuat bersifat netral. Kita akan melihat pada percobaannya. Untuk percobaan nomor 1 yang ini. Nah, ini ada uji coba kertas lakmus digunakan dua-dua, merah dan biru. Ini yang merah, ini yang biru. Kemudian lampunya menyala. Dan ada gelembung-gelembung seperti gelembung-gelembung ion ya, ada plus, ada minus. Tapi sepertinya ini mewakili gambar untuk gelembung-gelembung gasnya. Hanya menunjukkan bahwa ada ion-ion yang bergerak bebas di dalam di sini. Maka ini disebut dengan elektrolit kuat. Kenapa? Karena lampunya menyala terang dan ada ion-ion di dalamnya. Ini elektrolit kuat, tapi senyawanya senyawa asam, basa, atau netral. Kita lihat perubahan warna pada kertas lakmus. Untuk lakmus merah, dia tetap berubah warna menjadi merah. Dia tidak berubah warna maksudnya. Sedangkan lakmus biru, dia berubah warna jadi merah. Artinya senyawa ini bersifat asam. Nah, jadi elektrolit kuat dan bersifat asam untuk nomor 1. Yang nomor 2, di sini ada ion-ion juga, ada ion-ion juga yang bergerak bebas, tapi lampunya tidak menyala. Lampunya tidak menyala dan lakmusnya berubah warna menjadi merah untuk yang lakmus biru. Berubah warna menjadi merah. Berarti ini dikatakan elektrolit lemah ya teman-teman. Elektrolit lemah tapi bersifat asam. Kemudian yang ketiga, ganti warna dulu. Yang ketiga, ini tidak ada ion-ionnya. Sorry, ini ada bekas coret-coret tadi. Ini tidak ada ion-ionnya ya teman-teman. Tidak ada ion, lampunya tidak menyala, dan lakmusnya tidak berubah warna. Berarti ini non-elektrolit. Non-elektrolit dan bersifat netral. Karena kertas lakmus tidak berubah warna. Kemudian yang keempat, ada ion-ion yang bergerak bebas, lalu lampunya menyala, maka ini adalah elektrolit kuat. Dan larutannya bersifat netral, karena lakmusnya tidak berubah warna. Oke, kita sudah mendapatkan keterangan-keterangannya, maka kita bisa langsung jawab. Larutan yang merupakan elektrolit lemah bersifat asam. Berarti yang nomor 2 ya. Elektrolit lemah tapi bersifat asam. 2. Dan larutan elektrolit kuat bersifat netral. Berarti yang nomor 4. Maka jawabannya adalah 2 dan 4. Yang D. Oke, sudah selesai. Ya, sampai di situ video penjelasan tentang latihan-latihan soal daya hantar listrik larutan. Semoga bermanfaat untuk kalian dalam mempersiapkan
masa-masa penilaian harian kalian maupun penilaian tengah semester. Terima kasih, sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Bye-bye.